Sampurasun Rampes anu baris di dugikeun ka parwargi anu sumping di ieu acara kahiji tutunggulan, kedua Rajah Karahiwan, sarajana panambihna lagu Patanjala. Mangga ka ngayaga disalahkeun. Lain mungkin nu kamari, lain ungkap nu baheula, rek kakuar tutung kusangka. Rahmat sapat anu kasuhun sim kuring nadapa payung oh nadapa payung maha aku kahandap nadapa pangraksa maha kawasa kaler kulon hidup mugi diaping di jadi tiluluhur tikaruhun tinini aki nurunkeun kabudayan dagung pantun tembang kawit ya abdi sadayana saja ngaraksan Gusti saja ngaraksan Gusti. Kanu mangku lembur, kanu nyungsi dinu sepi, nuker genah kumanina, isi usik kecalik, kalangkah kaliliwatan ada agungnya sami. Kalangkah kaliliwatan ada agungnya hak sami pamit ngahud
jala di banda tilu perkara atahar jeung ngaratas kasku netepeun ari tatahar nyawalakeun lakurang laku keur pangaluban taya deui iwal keur babakti ari naratas ngepaikeun lakurang laratan pangaluban nu dihilir tengah jeung pirang ari natepkeun nangtukeun lakurang tangtuna pangaluban keur larangan tutupan jeung baladahan tah kitu laju ning patenjala mau dibasakeun munten sabah tah kitu laju ning patenjala tutungkusan karun urang tah kitu laju ning patenjala pakeun dharma keur bangsa jeung nagara tah kitu laju ning patenjala laku diri saestu keur babakti bakti babakti muridnya kalau macan kajian maharis dinalak patanjala di banda tilu perkara atahar jeung ngaratas kasku netepeun dinalaku patanjala di banda tilu perkara atahar jeung ngaratas kasku netepeun ari tatahar nyawalakeun lakurang laku keur pangaluban taya deui iwal keur babakti ari naratas mapaikeun lakurang laratan pangaluban nu dihilir tengah jeung hirang ari netepkeun nangtukeun lakurang tuna pangaluban keur larangan tutupan jeung baladahan tah kitu laju ning patenjala mau dibasakeun muncan di sabah tah kitu laju ning patenjala tutungkusan karbon urang tah kitu laju ning patenjala pakeun dharma ke bangsa jeung nagara tah kitu laju ning patenjala laku diri saestu keur babakti laku diri saestu keur babakti laku diri saestu keur babakti Adeudeuk anu raja anu wagi-wagi didugikeun sikuring nyukeun waktos abi sikuring ningali waktos jam 10 ayeuna 47 tapi tadi sikuring beuteun panganteur aya 5 menit tapi 20 menit berarti tabu sabaraha ditamikeun ebutan sikuring teh nya pilih kajongjonan bami waktu natos rengsek disungkeun ka wagi-wagi urang ngawedikeun panggari urang hati-hati urang nu diwadikeun kalian sikuring meudi nyobi dipirit ku salah sawios tabuhan kariling tutunggulan
Tuduhun, mudah-mudahan tiasa refleksi buta durang bagi palitan kecap bahasa simpuring didugikan hubungan sareng kecap-kecap bahasa kapungkur dan katos palitan sami boleh kita diajak dan ala kawis rolling heula gitu nya teh bahasa naon gitu berarti asa baraha kecap bahasa bicara tina naskah kuno nyungkeun ieu kan sambungan ke pun disebutkan dina Santiang sing kadang karesian disebutkan yang tugas kurang bangsa Sunda atau Nusantara pada ditilik tina data peta geologi maka sudah lain biasa ini sudah teh terukur dina wungku teknis tapi batas geologis ukur sudah lain paparan Sunda dan disebutkan yang tugas kurang aya yang tilu hal disebut tata salira hartosna salira dina hartos individu personal oke salira dina hartos bangsa. Kasim Guring mengkomparasikan lagi ya ngerti kajian Pak itu Kasim Guring di itu ngawitan kajian pasca reformasi sekedik itu Kasim Guring giring aula ka Bogor menuju zaman reformasi akhirnya jadi motivasi gitu. Bagi reformasi yang Kasim Guring sekarang usaha kata Kasim Guring hadita sampai dalapan yang persoalan krisis bangsa orang terus terukur krisis politik, krisis ekonomi, tapi krisis kebangsaan, krisis jati diri. Ini jatuh pamiangan Kasim Guring hadita kan nyuksur teh tatanan kehidupan sepuh orang kapungkur. Kajian kajian disebut tata salira. Salira ayat 2 makna salira tidak harus individu kesaliraan, oke salira tidak harus bangsa. Nah, kapan konsep bangsa? Nanti Kasim Guring 5 tahun di Bandung harita. Di Kadekes, kembali sepuh ada zonasi yang Pulau Jawa dibagi tilu. Dan ayat zona wilayah di Cipamali ke Paling Kulon dan Bahing Naler, di Kaliserayu, di Gunung Selamat Bahing Kulon, Bahing Kidul, itu wilayah Jagataranan, wilayah Karamaan. Itu fungsinya fungsi spiritual. Tapi itu aneh. Tapi hanya di Paling Kaler, pada lebat ke Jawa Barat, kita sebutnya Cipamali. Cipamali itu daerah memang buyut. Pamili orang pada hanya di Paling Kidul, lebat ke wilayah Jawa Barat, itu sebutnya Daya Luhur atau Pikuta Agung. Daya padayakan kuliah pakumbuhan Luhur Agung atau Pikuta Agung. Ya terus ayat toponomi menuduhkan batari secara struktur ruang. Kayak apa dah pola ruang di lebet gitu. Ampun Kasim Guring hilap kerahnya majalah bagi Kasim Guring bari ngadugikeun kagiatan Kasim Guring salami tahap pertama di 2006 juga 2014 di Gunung Sawah sama manawi kita yang ngawakilan di Desa Ciomas manawi Pak Atangnya mohon Pak Sekdesnya mohon Kasim Guring makupun nepangan pamungu Pak Sekdes nepangan ka Ciomas serta cengka si Sangarung nepangan ka Ciomas heula mungkin hiji ka keluarga Mak Iya almarhum kiring bilang sungkau betulnya kaki orang sadaya mami setelah sampai sesepuh orang di Ciamis zaman kapungkur Bupati Paing sering sumping ngaruhan kegiatan nyepuh almarhumah Mak Iyam ngantunkeun ankeun urang sadaya sasaus paku urang ya paku Ciamis ya paku Panjalu khususna ngantunkeun dina sabaraha sisi kapoker di mami paingkeun kedah aya gentosna ajeuna istri sosok perempuan tapi begitu peduli tidak ngurus lingkungan itu seukur masalah karena kegermas tapi gunung sawahnya kita bilang doakan kangge almarhumah dia mohon ditampi masalahna saat ke dalam kuburna oke jantan paitan spirit kangge urang sadayana supados tiasa ngajenkeun tugas anjeunna nepangan ka pamuhu taksa kawin teh pamuhu bade ngawakilan kangge bagi Kasim Guring pusat kegiatan Patanjala di Ciomas di kawin tahun 2006 kita di Desa Ciomas kita di bumi bisa lumayan mana orang aja tuh lalu kedua disebut tata negara jantan tina konsep bangsa jantan tata negara tapi konsep bangsa cek sepura disebutkan guru pangauan ada hiji keterangan anu nuduhkeun umat konsep bangsa jeung negara cek sepura catacan urang paling teh tadi teh terus sumber tiwalana
Gaduh konsep bangsa konsep negara disebut gunung Pangauban. Dia ditegaskan gunung tetenggar negara Pangauban ciri jeung cara bangsa. Tasih kuring nyebatkeun wilayah Citanduy eta teh batas bangsa. Di mana batas negara Gunung Cakrabuana. Gunung Cakrabuana tetenggar negarana Citanduy Pangaubanana tapi ciri bangsana. Terusan paeteun ka wewengkon Cidarma yang hulu kakirang ka Gunung Sawal teras ngalir tidak Pangauban Cidarma ngamuara ka wilayah Cimuntur anu nyangira ka Gunung Mandala Bitung. Lalu bikin das sekunder atau tapi wilayah Panamping kangge wilayah Citanduy. Jadi pami Gunung Sawal bae ka Tasik nyangira ka wilayah Tasik eta mah langsung ka disebutna Sungai Utama Citanduy. Anu yang hulu nyangira ka wilayah Gunung Cakrabuana. Tapi pami Gunung Sawal nu ka wetan baheula ka Cimuntur. Ke tepang paeuteuh di Karamat Ciungana Raja tepang bagi tepang aja kan patan jalan harus bikin hiji tatanan memang basisnya basis das gitu. Nah anu katilu disebut tata buana tamawi pami orang terus ngabangun kekuatan gunung salah satu identitas negara kantosna ieu tiasa ngabangun kekuatan tata buana. Nah maka iya itu swasamios matrik dan kusurin dicobi di skemakeun hasil kajian selama 12 tahun. Dan memang gitu cek sepuh nyebut bunyi di ducaang teh memang leres gitu nya. Enten tina naskah, tina dongeng, bawacan, pantun segala rupi dikempelkeun terus dicobi diformulasikeun. Akhirnya 2008 namanya teh diformulasikeun numutkeun nyana karya-karya tina naskah mah galung aya suku gunung Cukurai. Tadi pun si Manganti. Jadi dia disebutkan malah saya terasan Prabu dan Baksisa ngaduikeun tentang sistem kumaha membangun tata ruang wilayah. Disebutkan di dinya muliana kulit langsung di jarian batana Raja Putra Benang sakali. Leuwih mulia kulit careuh di tempat tuntah daripada urang Raja Putra anak inju anu ngalalorakeun atawa ngantep lemah cai urang beunangku bangsa lihat. Nah, tegas pisan di naskah Amat Kalunggung. Ternyata yang Prabu dan Baksisa abad 14 itu ukur basihan hiji motivasi atau napi perintah-perintah kada deudeuhnya ka lemah cai. Dina kalanya terakhir pantun dina kalanya terakhir naskah Amat Kalunggung sibatkeun kuna urang alawirna patanjala. Enten kumaha sistem mempertahankan wilayah, kumaha urang deudeuhnya ka lemah cai. Secara metodologi disebutkeun di alih terakhir naskah kuno. Nasi kuring kedah nyebat metodologi karena kecapna ala kuna urang ala liwirna patanjala tuturkeun ku urang ala carana iwiwirna ngalirna patanjala patah hartina cai jala hartina apia patah hartina air atau cai jala hartina baru cai tamawi ternyata karun urang terus mengenal konsep das itu Pak Ali bagi wakil bisa tanya eta poinnya ternyata matrik ya ternyata kalau orang ditipkan ada sebuah struktur sareng pola ruang Pulau Jawa. Pola ruang Pulau Jawa terus tegas dina keputusan negara urang ujung kulon yang terletak kawasan Taman Nasional. Asal nami sami ngabari nami hanya di alas puro nya. Nah teras paling ujung wetan Pulau Jawa disebutnya kawasan namakan alas puro. Tadi konsep kosmologi Sunda disebutkan itu Jawa teh yang hulu ka ujung kulon ka Sanghyang Sirah nunjang ka Belambangan ka Sanghyang Dampal buseur di Gunung Kalamoyo aja teh Pulau Jawa teh ngarupikeun pola ruang enten masakan di ujung kulon Dampal di alas puro buseur di Gunung Kalamoyo nu itu aneh di Gunung Kalamoyo seueur tower kage akses anu teh sinyal eta puluhan di luhur eta teh. Eta nuduhkeun memang eta pancar kita baca Pulau Jawa. Ya tetapi di kawasan Salatiga. Tah. Ternyata pola ruang ieu mari kecap Sanghyang Sirah eta nuduhkeun kawasan memang bernilai strategis, bernilai penting. Dan nalika pemerintah urang mengadaptasikan sareng konsep tradisi ieu kedah Taman Nasional. Karena memang ujung kulon strategis. Sifat lagi Sanghyang Sirah, zonasi. Nah, pas anu kadang-kadang benta alas puro. Nah kada urang kada uningan pola tata ruang Pulau Jawa, kami urang biasa mengaktifasi titik Gunung Sawal di paling mana.
Karena Gunung Sawah berada pada zona makro Pulau Jawa. Di Gunung Sawah itu aktif di sistem kasepuhna, sistem tradisina, kartosna sistem makro ieu tidak berfungsi. Tetapi nalika orang membaca satu titik orang sudah udiga skala makrona. Paling teu tina skala das gitu. Gunung Sawah ngagaduhan berapa aliran sungai yang ngebentuk sudas-sudas anu ke fungsina kangge keberlanjutan di taneuh. Ya progres bentuknya kegiatan Ciburi tadi kita konsep hubungan konsep sepuh kabubur hubungannya dengan konsep das. Disebut sasakadomas. Sasakadomas itu ternyata filosofi pohon. Jadi batang eta disarupikeun sebagai das karena mengikat daratan sang lautan. Disebutnya batang. Tak aya disebut dahan. Eta namina buyut wahangan tapi sudas. Tapi dinya aya di ngaran cabang namina cabang disebutnya eta mikrodas. Terus aya kawasan terkecil eta disebutna wilayah submikrodas atau napi solokan. Ternyata konsep-konsep das anu dibangun ku konsep barat ternyata karuan urang tos gaduh pondasina, tos gaduh di landasan. Kita sebatas kene ya. Oke, hilap tekan jamat ya Abah Iwan. Salah saya saksi kabungkur sareng beliau Kang itu kan ilham ya. Ngamaskan gitu kiran Kang Ilham ya saksi kabungkur beda sareng beliau generasi anomia menuju giring babak kos di wilayah Gunung Sawah. Nah, ieu nasak kuno tadi kantos. Nah, ya kumaha konsep Patanjala ieu dina implementasina. Jadi dina naskah disebutkeun aya 3 aspek penting dalam Patanjala. Kita menyebutkan naskah, bagi ongkah-ongkah. Jadi ongkah-ongkah teh buah sungai itu memiliki sifat alami. Jadi hulunya di mana, ngalirna ka mana, ngamuara ka mana. Terus kan disebut pajuungan, tapi daun hidrologi. Itu kesatuan utuh antawis zona kepala, udel, sareng dampal. Jadi pami tengah disumbat, maka sirkulasinya akan terputus tuh. Kartosna keberlangsungan kehidupan akan terputus oke. Nah, iya berarti dina sistem sepuh urang kapungkurnya. Jaminan ongkah-ongkah sifat alami. Kedua disebutnya kagelisan. Nah, kagelisan hartosna keindahan. Hartosna landasan estetis. Kalau orang terus ngajarkeun bahwa alam teh ngandung unsur estetis. Nah, tidak bisa Pak, sadayana bagi-bagi ngalahirkeun konsep tata ruang berbasis tradisi. Mata lahir weh leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Kita berawal kita bahwa sungai ngaluan nilai estetis. Nu katilu da bina tapa. Tapa dina terjemah naskah kuno sifatna hukum atau landasan etis nilai-nilai kebenaran. Kang bawi larangan secara hukum sifatna kawasan pelestarian. Hartosna kawasan anu memang teu tiasa diobah tina kayan aslina. Sareng nilai penting dina kacamata kebudayaan tradisi, lu larangan teh teu ukur berbicara dalam konteks spasial sebatas ruang material, tapi menyangkut kemurnian genetik, kemurnian sifat, kemurnian karakter. Jadi pemilarangan ini dirempak, diruksak, dilanggar, maka dampaknya adalah perubahan dalam karakter subsistem mulai di wilayah lingkup mana. Subsistem kalau buat orang, bagian dari alam itu. Kita lalu larangan, Mbawi lebih jauh dari itu, lalu larangan sebagai media hubungan manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan itu dimediasi oleh hawa murni, oleh sifat-sifat alami. Ketika itu diputus, maka dalam sistem tradisi, terutama dalam sistem religi akan hancur gitu. Jadi sekali lagi lalu larangan tidak hanya dipahami sebagai material, sebagai spasial, tapi menyangkut hal-hal yang tadi spiritualitas, tapi metakosmos. Makanya disebut buyut temenang dirobah, larangan temenang dirempak. Nah, secara hukum atau landasan etis atau dinabasanakan bina tabah, kedua leuweung tutupan. Leuweung tutupan itu fungsi lindung pagar. Maka setiap kawasan larangan atau pelestarian, nalika lebet kawasan budaya, kawasan produksi, kawasan pemanfaatan, selalu ada pagar. Namanya leuweung tutupan, leuweung penyangga. Seperti gitu, ya, dina konsep sepuh kurang kampungnya. Nah, ini nandaskeun nalika aya dialog. Aya hiji pantun menyebatkeun yang lamun jaga alam rusak, alam lara, Sunda kabagian memeres zaman. Eta aya kecutak tidak pantun Bogor. Memeres zaman. Ieu janten hiji hipotesa
Lamun karuhun ngadameun hiji petosa masa depan bahwa urang kabagi beberes zaman, beureun aya metodologina gitu. Berarti ada tata caranya gitu. Nah, kenapa konteksnya zaman, konteksnya universal? Karena memang bahwa konsep tadi disebut Gunung Pangauban dalam versi Baduy, dalam versi Kanekes sekolah dari Baduy, bahwa cakupannya ada luas. Bahwa konsep Gunung Pangauban yang di dalamnya ada konsep zonasi, larangan, tutupan baladahan, adalah mencakupi Nusa Tenggara Bulu Teluk, Bangauan, Cedak Lima, Pancar Selama Negara. Jadi melingkupi pulau-pulau 33, 65 sungai besar dan 25 negara. Iya karena kurang malu sadayana. Bahwa ketika karuhun urang, yang urang ngamanatkeun bahwa suatu saat bahwa urang kabagian beres zaman, ternyata cakupannya adalah global. Teu aneh bahwa di naskah kerajaan sebatkeun bahwa tugas urang teh salira negara sadang buana. Inilah konsepnya. Di skema ruang Patanjala. Ini sebatkeun tadi disebutkan zonasi. Nu meuli naha? Karuhun urang nitip gelar para jalmi nu memang saat kapungkur muhid atau tapi deuleman dina agaman leluhur namina rahyang. Tajanten ieu skema apa nya? Tadi hak alam semesta ngagaduhan sumber utama namina hak. Mata hak mah mengkontrol terus urang, nafas urang. Hak ieu adalah sumber kehidupan. Nafas urang. Hak kemudian bersenyawa dengan da teh dangian alam semesta. Bersenyawa. Nah dari da ini kemudian dipersepsikan. Ra itu persepsi yang milik ilahiyah. Makanya tadi sebagian aya persenyawaan genetik. Makanya tiap kawasan itu tidak bisa melepaskan menafikan keterlibatan Icuk Putu di dalamnya, menafikan masyarakat asli dalamnya. Kenapa? Karena ada persenyawaan genetik, Pak. Jadi yang mempersepsikan Citanduy itu tidak bisa. Gen-gen di luar Citanduy dipersepsikan orang Cimanuk, dipersepsikan orang Citarum tidak bisa. Karena Gusti Nu Maha Suci sudah membuat sebuah mekanisme tentang persenyawaan genetik. Nah inilah eksistensi Icuk Putu. Seperti kawan-kawan ini, mereka adalah Icuk Putu. Oke, secara pendidikan mereka lemah, tapi persenyawaan genetik mereka lebih memiliki otoritas untuk mempersepsikan alam sendiri. Nah, dia ada udah dibangun. Kumaha cara membangun dedikasi, loyalitas di masyarakat sekitar adalah persenyawaan kosmik ini. Eta benernya salajengna. Nah, medan struktur ruang karena tadi disebutkan itu sekali lagi bahwa konsep sangyang itu sebetulnya sistem, bukan aspek yang tidak bisa dijangkau oleh nalar. Makanya Karbun sekurang membuat sistem ruang, bahwa sistem ilahiyah religi itu bermatrik, adalah spasial ruang. Gunung Sawal sekian hektar. Nanti akan saya sampaikan peta Gunung Sawal dari perspektif Cidharma. Jadi nilai spiritual itu bukan abstrak gitu Pak, bukan tidak ternilai, itu dapat dinilai, dapat dimatematika sehingga dapat terukur. Ketika lo melarang yang dilarang, itu akan mempertanyakan nilai spiritualitas kita, mempertanyakan kegustian orang gitu. Itu hanya dengan bercermin terhadap kondisi alam. Nah, begitu sederhana leluhur kita untuk menerjemahkan Tuhan lebih realistis gitu. Dan parameternya adalah alam semesta. Makanya disebutkan bahwa nilai dasar Sunda itu adalah ngareksakeun Ratu Sasakadomas. Ngareksakan itu menjaga Ratu Sasakadomas. Ratu itu pangkalnya hukum alam. Apa itu dalam larangan? Karena larangan itu tadi menyangkut semua aspek. Kalau larangan hancur semua aspek. Ini analogi tubuh ketika diimplementasikan dalam suku Das, Citarum ini contohnya Citarum, Girang dan sebagainya. Girang disebut jagat daranan, wilayah spiritual, kemakmuran, tugasnya menjaga sumber-sumber kehidupan. Kemudian jagat tengah, namanya jagat Kerta. Itu tidak aneh kalau Citarum pusatnya namanya Purwakarta. Karena memang dalam sistem naskah kuno disebutkan bahwa tugas tengah itu adalah ngabarata Kertakan. Maka Jawa Tengah ada Purwokerto. Jadi data toponomi itu sebetulnya adalah korelasi terhadap fungsi kawasan, fungsi ruang. Makanya kami salah satunya mendalami salah satu naskah Pujangga Manik karena beliau itu mengarsipkan perjalanan toponomi Pulau Jawa sampai Bali. Karena hari ini banyak perubahan nama, apalagi banyaknya developer masuk gunung-gunung
dibuka, pasir-pasir dibuka, ada nama baru yang memang secara nilai tidak korelasi dengan fungsi kawasan. Gentung bumi itu adalah, makanya ini yang kami mewacanakan bahwa Sunda Wiwitan itu bukan kita menjadi Baduy, bukan kita menjadi kampung kuta yang ada di wilayah Ciamis, bukan kita menjadi orang Naga, menjadi diri sendiri berdasarkan identitas kawasannya. Nah, kawasan dari sungai-sungai terakhir, kan sungai itu tidak ke puncak gunung, Pak ya. Dia berhenti pada satu kawasan. Nah, dari titik itu, dari mata ke puncak gunung, itu namanya gentong bumi dalam perspektif kebudayaan kita. Apa itu? Sasaka Pustaka Buana adalah lab tempat menyimpan unsur-unsur genetik. Jadi kami mencoba menerjemahkan, Pak, melogiskan. Karena tugas kita ketika Sunda dipahami tidak logis, kira berkembanglah orang Sunda. Akhirnya saya coba melogiskan 12 tahun, belajar terus. Oh, ternyata memang bahwa gentung bumi itu, pohon itu dia menyimpan DNA. Pohon semua proses pembentukan di gentung bumi ini adalah proses pembentukan DNA atau disebut juga sifat murni substratum yang ada di sekitar itu. Nah, ketika kita mengakses ke puncak gunung, maka tidak aneh kenapa harus nyeker, Pak. Harus nyeker, nanti ada film-film pendek, kita harus nyeker. Nah, karena menurut kajian ternyata itu dikaji, dilogiskan itu oleh orang Brazil. Ketika dia mempelajari suku Maya, dan itu juga menjadi referensi kami ketika mempelajari Baduy. Karena Baduy masuk kawasan kita dia harus nyeker. Ternyata memang di pun tentunya ikut dari Sanskrit Sopan. Ternyata di dampal ini itu ada saraf-saraf yang mengaktifasi semua unsur tubuh orang. Ya. Kita menginjak bumi atau disebut dengan earth, namanya itu bahasa itunya. Down to earth. Nah itu ya, earthing gitu ya. Nah ketika kita di ke tanah itu diakses oleh yang disebut dengan bulu-bulu akar. Nah jadi ketika kita masuk kawasan hutan yang memang sejak awal tidak ada proses perusakan di kawasan, berarti dia menyimpan data-data masa lalu. Nah, ketika dikoneksikan dengan mikro kita, yang memang secara hukum dalam tubuh mikro kita pun ada zona-zona larangan. Kan ada mastaka itu sang yang sirah. Nah, itu bisa mengaktifasi ketika kita koneksi dengan puncak gunung, selama kawasannya masih utuh, tidak ada perubahan, itu bisa merefleksi tentang hal-hal yang memang yang gitu ya. Itu ada akses, jadi ada transformasi. Nah itu mungkin karena ini basisnya empiris, jadi mungkin kayak kepada bahasa sarangan kalau bukan. Nah, ini kegiatan kita, ya kegiatan Pak, kegiatan di lapangan. Nah, karena orang mereka Gunung Sawah. Anu ngawitan, wah itu cikuring buat dirayakan ibu. Saya kata buka dia, ubah sih sistem patah jalan ya. Terus dia implementasinya. Jadi ini kompilasi data-data lapangan ini di Gunung Talaga Bodas. Jadi ini kompilasi di berbagai kawasan das. Nah ini Ciputu, kita harus menyeleksi apakah dia orang asli sana atau bukan. Kita harus seleksi. Setelah seleksi ada aktivitas. Ini di kawasan Gunung Citarum. Ini Ciputu, masyarakat asli. Masa lalu. Gunung Panggabuan ini Ciputu, masyarakat asli. Kita lihat, maka kita bikin koordinat tiap rumah jadi koordinator, dia masuk das mana, dia masuk subdas yang mana. Nah ini aktivitas di lapangan, kita mengkaji lembah karena sungai menjadi basis kegiatan kita. Nah kita telusuri untuk mencari titik akhir dalam satu sungai. Jadi kalau kita buat satuan gunung bentangan, itu kita identifikasi ada yang ke Sadel atau ke Sela, ada yang ke Bukit, ada yang ke puncak gunung. Nah, untuk pertama harus mengidentifikasi yang ke puncak gunung dulu. Nah ini aktivitas pencarian titik untuk bangun gentong bumi.
Nah itu kita ceker dan kita diterapi ya dengan tahu itu untuk mengkontrol stamina. Nah di titik akhir mata air kita melakukan kapitan, ngambil air. Jadi kita percepat. Nah dari sini kita mengukur yang disebut dengan gentong bumi atau catchment area pada satu aliran sungai utama. Nah ini motivasi kami, kondisi alam seperti ini. Nah kita menghitung dan harus akurat. Terus kita menghitung. Nah ini titik refleksi yang terkecil itu juga Kusaginten. Saya pertegas lagi, Patanjala sistemnya bersemayam di puncak-puncak gunung karena memang di sini modal awal kita. Nah ini jangan kaget Bu ya, ini hanya prosesi namanya pemurnian. Kita ngatur napas. Nah selanjutnya kita membuat batas-batas kawasan. Jadi kita belum berorientasi kepada penanaman yang berskala besar karena donasinya harus jelas dulu. Maka kita tanam harus yang endemik di titik tertentu. Ini naskah kunonya. Betul Pak Sobat Pak? Potongan banyak? 5. Jadi kata nyambung dewe ya Pak. Nah secara teknis pun kita beradaptasi dengan teknik karena teknik kita harus akurat. Karena ada dua sistem berdasarkan hitungan elevasi. Nah itu dipergunakan untuk menghitung di zona hulu di gunung. Karena gunung itu simbolnya sudah berdiri, maka menggunakan teknik elevasi. Nah untuk elevasi ini maka harus menghitung secara akurat. Nah kita berkembang karena modal cukup itu modal kita sangat terbatas. Tidak langsung kita membeli alat-alat yang mumpuni, kita bergerak sesuai dengan kemampuan. Dalam dia sekian tahun kita bisa nabung dan kita bisa belanja alat untuk kepentingan penghitungan secara akurasi. Seperti yang kita lakukan ini sebagai contoh saja di Gunung Salak ya. Jadi seperti ini Bu, seperti ini kegiatan kita. Nah, semua tahu lah Gunung Salak seperti apa Pak ya, lereng dan sebagainya. Kita tidak mengukur dari lingkungan, tapi menghitung alur sungai. Kita hitung dari mulai puncak Gunung Salak. Nah, kita hitung harus secara akurat. Nah, kita identifikasi mana sungai-sungai yang memang ini jelas ke arah puncak. Maka kita berbekal RBI, kita gunakan peta-peta dasar, semua digunakan agar titik derajat kita, kerja kita tepat pada area puncak. Nah ini untuk menghitung Pak ya. Jadi ternyata Karbusu mengajarkan sakti teh bohong gitunya. Jadi bukan sakti tapi rasional gitu Pak. Karena ketika kita terjun ke lapangan mungkin Karbu juga sama seperti ini sebagai manusia gitu. Nah kita hitung lereng sungai dan sebagainya, kemudian berapa air terjun. Kan terjun itu adalah dinding alami untuk mempertahankan sebuah kekuatan faktor biologis sebuah kawasan adalah air terjun gitu. Kita hitung semua itu. Orang singkat sebutnya salajengna Gunung Sawal. Gunung Sawal. Pemain film gitu iya lah banyak kan ya. Itu haputus sada aksana pilih ayat tayangan anu kirang merenah terutama berhubungan kawan kisimpuri di Tani itu hatosna orangnya kedah aya dua perspektif tertarik sama komoditi kopi. Jadi ketika apapun komoditasnya ketika diterapkan bukan pada tapak yang sebenarnya itu yang menjadi kekhawatiran kita gitu. Jadi bukan salah komoditasnya gitu tapi kita aja gitu. Jadi ada beberapa hal memang asa ganjil kita tinggalinannya karena di 2010 itu rame kopi masuk ke Gunung Sawal dan dalam kacamata tradisi terutama di zona-zona mata air itu banyak intervensi kawasan-kawasan mata air gitu. Itu PT 5 sebagai kurang evaluasi bersama ke depan gitu. Coba singkatnya Gunung Sawal. Ini Gunung Sawal dari Ciamas. Nah ini saat itu ya, mungkin sekarang mudah-mudahan sudah ditertibkan. Ini menyangkut lereng-lereng 40%, zona-zona mata air, keseluruhan mata air itu dialihfungsikan. Sementara dalam sistem tradisi ini zona-zona larangan atau tutupan. Nah seperti ini. Itu mungkin pas saat itu Pak ya. Ini sekarang sudah ditertibkan gitu. Karena dampaknya sangat
terasa balong yang saat, yang saat. Kemudian pertempuran air antar desa ya. Ya kalau Mandalore itu kenangan masa lalu Pak gitu. Air HPD ke Cidarma, kemudian diambil alih ke Mentas Punggungan ke desa yang lain. Akhirnya kan terjadi konflik antar desa gitu. Karena memang zona-zona catchment-nya berubah fungsi gitu. Nah seperti ini Pak. Nah ini kan jelasnya datanya 2009 Pak. Itu ulah bukan sekarang gitu ya. Sekarang kan bisa kita lihat bersama existing seperti apa. Karena ini tepat berada pada zona batas antara SM dengan kawasan HPT, hutan produksi terbatas. Nah karena dalam perspektif tradisi antar larangan ke hutan produksi harusnya ada kawasan tutupan namanya. Kan nggak mungkin ketika ada bacan tutup dia diam dipatok SM ya. Tiba-tiba di sekitar di 1 meter di titik dia ada yang membuka kopi misalnya atau beraktivitas budidaya misalnya, kan nggak mungkin. Paling tidak 100 meter kita harus ada zona aman untuk aktivitas suaka basah, kawasan suaka basah. Ini pernah diusulkan agar dibuat zona itu, buffer itu Pak. Jadi nggak bisa langsung dari batas SM itu langsung ke kawasan produksi. Itu harus ada zona paling tidak 50 meter, harus ada pagar. Akhirnya faktanya dia yang mengalah, dia yang mundur 50 meter ke atas gitu. Betul yang mengalah. Nah ini juga mungkin kita pertimbangkan bersama ya untuk kepentingan ke depan. Nah, seperti ini. Nah, terus terjadi kekeringan di beberapa. Ini kan namanya panggoyangan muni. Itu rancak karena di hulunya ada perubahan fungsi secara bertahap terjadi pengurangan kawasan air tanah, kawasan permukaan air gitu ya, air permukaan. Nah, ini sungai Cidarmanya, sungai Induk pernah terjadi kekeringan. Itu saat itu ya, benar-benar sekarang tidak. Seperti ini, sehingga dari pertanian basah berubah menjadi pertanian kering gitu. Nah, ini terjadi di beberapa area di Cidarma. Kemudian ya kebutuhan dasar air ini mulai mengancam dan terjadi perebutan yang kita pikir adalah masa depan mereka gitu. Hari ini kita banyak berselisih, apalagi mungkin anak cucu kita ke depan. Jadi ini spirit kami untuk tetap bertahan. Itu tayangan ya, terang semangat karena mulai kegiatan Gunung Sawal itu dibatasi sampai 2014 menjadi 1 tahun 2 kali. Biasanya dalam ke 2014 sebelumnya sampai 2009 itu intens tiap 40 hari sekali Pak kita ke lapangan, kita dampingi masyarakat. Jadi kita mencoba tadi arif bersama gitu bahwa persoalan Gunung Sawal itu harus dilihat dari berbagai perspektif. Dan terhatur nuhun penentu acara, mangga disarankan hatur nuhun cat rampes. Yubat surasa yunan rakawe babarengan nyawangun palembulan sangkanan nanggi udagan kemari palajinawi kata tenteng tertara harga tukunga kaya wila awian cinyusuna rumah keun sampalana kebonan pasirna talunan datarana sawahan legokna balongan lebakna cayan lebakna cayan situna pulasaran lembur
urusan tuh walungana rawateun tuh pesisirna jagaeun kemari palojina tata tentrem kerta rahaja abot-abot teuing nya mangga ieu deui sakali deui pangutnya ka urang supados langkung iatna langkung kadeudeung mikanya ka lemah caina yuk batur sauyunan rakawe babarengan ngawangun parengkurang sangkanayung pinangih udagan kemari palojinawi kata tentrem kerta raharja gunung kayang gahirna awian suna rumakeun tuh sampalana kebonan sampalana kebonan tuh pasirna talunan tuh datarana sawahan tuh legokna balongan tuh lebakna cairan tuh lebakna cairan tuh situna pulasarang tuh lemburna urusan tuh walungana rawateun tuh pasisirna jagaeun kemari palojinawi tata tentrem kerta raharja